Al-haya'u minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu adalah bagian dari keimanan. Malu yang dimaksud di sini adalah malu yang mamduh, yaitu malu yang terpuji. Karena al-haya di sini ada dua. Ada al-haya'u al-mamduh, haya yang terpuji, dan ini yang dimaksud dalam hadis fa innal haya'a minal iman. Dan ada al-haya'u al-mazmum, yaitu malu yang tercela. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-54. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u wal khamsun. Ar-rabi'u tawi kang nomor 4 wal khamsuna lan 50 iku al-haya'u isin. Li hadithi Salim bin Abdillah, krana hadise Salim ibni Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma fi sahihaini, ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari wa Muslim. An abihi saking bapake Ibni Umar, tegese an berarti an Umar bin Al-Khattab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satamane abihi, annahu satamane kanjeng Nabi, annahu satamane kanjeng Nabi iku sami'a ngrungu sapa kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang ya'idhu kang aweh nasihat sapa rajul akhahu ing sedulure rajul fil haya'i ing dalem isin. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, ta'hu, lahunya dihilangkan, lahunya dicorek, ta'hu ninggala sapa sira ing rajul, fa innal haya'a mongko sak temene isin iku minal imani, setengah sangking iman. Wali hadis Imran bin Husainin, lan krana hadise Imran ibn Husain radhiyallahu anhu fihima ing dalam sahihain. Innal haya'a sak temene isin iku la ya'ti, ora teka apa haya illa bi khairin, kejaba kelawan kebagusan. Wa hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fihima aidan halih malih qala dawuh sapa Abu Sa'id, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku asyadda hayaan luweh, iku asyadda luweh banget apane hayaan isine minal azra'i, tinimbang sangking gadis pingitan, fi khidriha ing dalem pingitane azra. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi iku idza kariha tatkalane sengit sapa kanjeng Nabi syai'an ing suwiji-wiji, arafnahu mongko ngaweri sapa kita ing kanjeng Nabi fi wajhihi, utawa ing haya utawa ing syai'an
syai'an utawa ya syai'an kariha syai'an fi wajhihi ing dalam wajahi Kanjeng Nabi. Wa hadisi Abi Mas'ud. Di sini tertulis Ibni Mas'ud, yang benar Abi Mas'ud. Wa hadisi Abi Mas'udin diganti. Wa hadisi Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu fi Sahih al-Bukhari, yang dalam kitab Sahih al-Bukhari. Inna mimma adraka, sak temene iku setengah sangking barang adraka kang nemakaken sapa annasu manungsa min kalamin nubuwati sangking ucapan kenabian al-ula kang kawitan iku idza lam tastahi tatkalane ora isin sapa sira fasna mongko nglakonana sapa sira ma ing perkara sita kang ngarepaken sapa sira. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-haya'u minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu adalah bagian dari keimanan. Malu yang dimaksud di sini adalah malu yang mamduh, yaitu malu yang terpuji. Karena al-haya di sini ada dua. Ada al-haya'u al-mamduh, haya yang terpuji, dan ini yang dimaksud dalam hadis fa innal haya'a minal iman. Dan ada al-haya'u al-madhmum, yaitu malu yang tercela. Al-haya'ul mamduh, malu yang terpuji, yang merupakan bagian dari iman, yaitu malu yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang buruk atau perbuatan yang maksiat, serta membawa seseorang pada perbuatan yang baik. Nah, ini yang disebut dengan al-haya al-mamduh. Saya ulangi lagi, yaitu malu yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang buruk atau maksiat, serta bisa membawa seseorang pada perbuatan yang baik. Jadi menghantarkan orang untuk nggak berani atau nggak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk. Di satu sisi dia akan mendorong orang tersebut melakukan perbuatan yang baik. Ini namanya al-haya'u al-mamduh, yaitu malu yang dipuji, malu yang merupakan bagian dari iman. Nah, di sini apa maknanya al-haya'u minal iman? Bagian dari iman, bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Kenapa dikatakan bagian dari iman? Maksudnya adalah bahwa malu itu setara dengan keimanan, karena sama-sama memiliki dua manfaat tadi. Sebagaimana malu itu bisa menghantarkan seseorang untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan melakukan perbuatan yang baik, perbuatan ketaatan. Demikian juga iman. Nah, iman itu juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang buruk dan mendorong seseorang melakukan kebaikan. Kenapa kita
misalnya melaksanakan sholat, itu karena ada keimanan di dalam hati kita. Kalau seseorang itu tidak ada keimanan di dalam hatinya, maka dia nggak akan percaya kepada Allah dan dia tidak akan pernah mau melaksanakan sholat. Kenapa seseorang itu mau hadir dalam majelis ilmu? Karena ada keimanan dari dalam hatinya. Dia meyakini tentang kebenaran Islam, dia meyakini tentang adanya Allah dan Rasul-Nya, dan dia percaya kepada Allah dan Rasul-Nya yang telah mewajibkan seseorang melakukan thalabul ilmi. Karena ada keimanan dalam hatinya sehingga dia terdorong untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kenapa seseorang itu misalnya dia tidak membunuh seorang muslim tanpa hak, dia tidak minum khamr, dia tidak berjudi, dia tidak berzina. Kenapa dia tidak melakukannya? Karena ada iman dalam hatinya sehingga dia takut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan tersebut dan mengancam pelakunya dengan azab yang berat nanti di akhirat. Sehingga dia takut untuk melakukannya karena dia percaya tentang hal itu. Dia beriman dengan hal-hal itu, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dia kemudian tidak berani untuk melakukannya karena ada iman di dalam hatinya. Sehingga dikatakan al-haya'u minal iman, karena iman itu berfungsi bisa mendorong seseorang melakukan kebaikan dan meninggalkan perkara yang haram. Demikian juga al-haya, malu itu bisa menjauhkan seseorang dari perkara-perkara yang haram dan mendorong seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sehingga ini sebagian ulama memaknainya seperti itu. Al-haya'u minal iman, artinya bahwa malu itu setara dengan keimanan dari sisi bahwa keduanya sama-sama bisa mencegah orang dari melakukan kemaksiatan dan mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Dari satu sisi itu sehingga dikatakan al-haya'u minal iman. Kalau seseorang itu tidak memiliki malu, maka seperti dia tidak memiliki keimanan. Karena kalau seseorang tidak memiliki keimanan, lihat orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka segala maksiat dikerjakannya, segala kewajiban ditinggalkannya. Udah nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Kenapa? Dia nggak percaya, dia nggak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia nggak beriman dengan adanya surga, dia tidak beriman dengan adanya neraka. Sehingga meskipun dia diiming-iming dengan surga, dia nggak bergerak hatinya untuk melakukan perbuatan ketaatan. Meskipun dia ditakut-takuti dengan neraka, tetapi dia tidak merasa takut dengan neraka. Kenapa? Karena dia nggak percaya bahwa neraka itu ada. Akhirnya apa? Ya, dia tetap mengerjakan kemaksiatan dan senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya karena nggak ada iman. Demikian juga kalau orang nggak punya malu. Orang kalau nggak punya malu maka semua dilakukan. Dia nggak peduli apakah itu maksiat atau tidak. Dia itu perkara yang haram apa enggak. Nah, pokoknya dilakukan. Itu orang yang nggak memiliki malu. Coba kita lihat orang-orang yang nggak punya malu, misalnya sekarang zaman medsos, di media sosial misalnya. Orang menampilkan dirinya dengan perbuatan maksiatnya penuh dengan kebanggaan. Demi uang misalnya untuk meraih hasil duit yang banyak,
agar videonya itu viral misalnya. Kalau viral yang nonton banyak sehingga duitnya masuk ke rekening dia itu deras dan dia menjadi orang kaya, maka dia malunya itu hilang, nggak ada malu pada dirinya, maka dia melakukan apa saja. Misalnya dia melakukan maksiat di situ, dia bahkan misalnya bahkan dia telanjang, bahkan dia melakukan maksiat-maksiat lain dengan direkam kemudian diupload dan sebagainya, biar ditonton oleh banyak orang. Semakin banyak semakin bangga dan semakin senang dia. Kenapa? Karena dia nggak punya malu. Jadi hampir sama orang nggak punya iman dengan nggak punya malu, sehingga dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Dia setara dalam keimanan, dalam rangka mengerem seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mendorong seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan atau kebaikan. Nah, ini maksud dari innal haya'a minal iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis yang terakhir yang kita baca di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Dikatakan bahwa di antara kata-kata nubuwah, kata-kata kenabian yang pertama yang ditemukan adalah perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu itu tidak malu, maka lakukanlah apa saja. Ini menunjukkan keutamaan malu dalam Islam. Sehingga di sini menjadi akhlak, malu ini akhlak yang diajarkan oleh seluruh para nabi. Dikatakan inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Artinya bahwa malu ini adalah ajaran akhlak yang diajarkan oleh seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seluruhnya mengajarkan tentang akhlak, yaitu al-haya. Ajaran mengajarkan kepada kita agar memiliki sifat al-haya, yaitu sifat malu. Dan ini tidak pernah dinasakh, tidak pernah dihapus ajaran ini. Kita tahu bahwa para nabi memiliki syariat yang berbeda-beda. Mereka para rasul memiliki syariat yang berbeda-beda. Agamanya sama, seluruhnya adalah Islam agamanya. Akidahnya semuanya meyakini la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi dalam masalah syariat itu ada perbedaan-perbedaan di antara satu rasul dengan rasul yang lain. Tetapi ajaran atau akhlak yang bernama al-haya, malu, ini menjadi ajaran semua para nabi. Nggak pernah mansuh, nggak pernah dinasakh, tidak pernah dihapus tentang ajaran ini dalam ajaran seluruh para nabi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa al-haya, malu ini adalah sebuah ajaran yang sangat penting dalam agama Islam. Sehingga ajaran ini menjadi ajaran seluruh para nabi. Itu maksud dari sabda Rasulullah, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Artinya adalah al-haya adalah
merupakan ajaran utama dari seluruh para nabi. Nah, tetapi di sini harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Perkataan sabda Rasulullah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ini bukan berarti kita ini boleh memilih antara dua. Nah, secara lafadz kan begini, secara lafadz kalau orang itu mensalah artikan atau tidak faham, dia mengatakan kayak di sini kan ada perintah. Jika kamu nggak malu, lakukan apa saja. Nah, kan ada perintah di sini. Jika kamu nggak malu, maka lakukan apa saja. Seakan-akan kita disuruh melakukan apa saja. Seakan-akan di sini ada dua pilihan. Nah, yang pertama, kita boleh malu sehingga nggak melakukan apa saja. Yang kedua, kita boleh malu sehingga nggak melakukan apa saja. Sehingga dikatakan ada di sini dikaitkan, jika kamu tidak malu maka lakukan apa saja. Jika seakan-akan ada kebebasan di sini, kita boleh malu, boleh tidak, boleh melakukan apa saja, boleh tidak melakukan apa saja. Seakan-akan ada semacam kebebasan. Padahal di sini bukan kebebasan. Artinya kamu itu harus memiliki rasa malu agar kamu tidak melakukan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun sirahnya atau bentuk kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seakan-akan perintah, tetapi di sini sebenarnya apa? Ancaman. Bukan perintah, tetapi di sini adalah ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seorang guru misalnya berkata, atau orang tua berkata kepada anaknya, kamu jika nggak bisa diatur, udah terserah kamu. Itu apakah berarti dia boleh melakukan apa saja? Tidak. Nah, itu justru larangan dan ancaman kepada dia. Jika melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, maka dia akan mendapatkan ancaman atau hukuman yang lebih berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun dalam hadis ini bentuknya itu adalah amr, fasna ma syi'ta, lakukanlah apa saja sesuai dengan kehendak kamu, tetapi di sini bukan perintah, tetapi ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan arti dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah maknanya orang yang tidak memiliki malu, maka dia pasti akan melakukan semua keburukan dan kemaksiatan. Itu maksudnya. Fasna' ma syi'ta artinya mengkhabarkan bahwa meskipun lafadznya amar, perintah, tetapi di sini ancaman bahwa orang yang nggak punya malu, dia pasti akan melakukan segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk keburukan. Hal yang seperti ini ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Jawa dan seterusnya. Yaitu bentuknya, bentuk kalimatnya itu perintah, tetapi isinya adalah ancaman. Ada sebuah ayat yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, entah disalahpahami atau sengaja dipahami salah oleh sebagian orang, sehingga dengan berdasarkan ayat ini dia meyakini bahwa ada yang disebut dengan hurriyatul aqidah, yaitu kebebasan seseorang dalam berakidah, dalam beragama. Ayat tersebut adalah
dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Faman syaa'a falyu'min. Kalau diterjemahkan secara harfiah seakan-akan di sini ada pilihan, ada kebebasan. Dikatakan faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang dia berkehendak, maka hendaknya dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang berkehendak, maka silahkan dia untuk kufur. Seakan-akan di sini ada dua pilihan. Yang mau iman ya silahkan iman, yang mau kufur ya silahkan kufur. Seakan-akan ada perintah untuk mengambil sikap semaunya sendiri. Jika dia mau maka dia boleh beriman, jika dia mau maka dia boleh kufur. Seakan-akan seperti itu karena menggunakan sighah amr. Di sini memakai lamul amr, fal yu'min, fal yakfur. Tetapi apakah artinya di sini memang perintah untuk beriman dan kufur sesuai dengan kemauan seseorang? Tidak, di sini adalah ancaman, wa'id. Wa'id seperti dalam hadis tadi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu adalah ancaman, bukan pilihan, bukan kebebasan seseorang untuk punya malu atau enggak punya malu, tetapi kamu harus punya malu. Itu artinya, bukan artinya kamu boleh punya malu, boleh enggak. Demikian juga ayat yang menjelaskan tadi, bukan artinya kebebasan seseorang untuk memilih, untuk beriman atau kufur. Tidak, bukan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu artinya bebas melakukan atau bebas iman dan kufur. Tetapi di sini adalah ancaman. Buktinya kalau dalam ayat ini adalah ayat berikutnya, atau bukan, atau lanjutan dari ayat itu. Masih dalam satu ayat, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, fa inna a'dadna lil kafirina naron ahata bihim suradiquha faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi setelah ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kemudian Allah berfirman, inna a'tadna lizzalimin, sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang zalim neraka, bagi neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Ahata bihim suradiquha, bagi orang-orang yang zalim. Artinya orang yang kemudian dia kufur, karena dalam ayat yang lain disebutkan wal kafiruna humuz zalimun, mereka yang zalim dengan memilih dia tetap dalam kekufurannya, maka diancam dengan neraka. Kalau bebas, kalau seseorang itu bebas untuk memilih iman dan kufur atau kufur, masa ada ancaman bagi yang kufur dengan neraka? Itu kan menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya itu bukan pilihan, itu bukan kebebasan, tetapi ancaman. Hadirin rahimakumullah. Seperti misalnya seseorang berkata kepada orang lain, atau tadi orang tua kepada anaknya. Udah dinasihati nggak bisa, tetap saja misalnya nakal, kemudian dia bilang, udah lakukan apa saja, saya tonjok kepala kamu misalnya. Ini apa namanya? Ini namanya udah pertama disuruh melakukan apa saja, tetapi kemudian ada berikutnya, saya tonjok kepala kamu.
Ini namanya apa? Bukan bebas, itu artinya larangan dan ancaman. Ini hanya sekedar contoh saja. Contoh perkataan. Dikatakan barang siapa, dikatakan tadi dalam ayat, barang siapa yang berkehendak maka berimanlah, dan barang siapa yang berkehendak maka kufurlah. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan bagi orang-orang yang kufur neraka. Nah, berarti apa? Ancaman ini, bukan pilihan. Nah, bukan pilihan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengancam orang yang kufur dengan dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti bahwa hadis ini, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, itu mengajarkan tentang pentingnya al-haya, pentingnya malu di dalam Islam, dan ini merupakan ajaran inti, ya, ajaran inti, salah satu akhlak inti, akhlak yang paling utama. Inti maksudnya yang paling utama di dalam akhlak Islam. Bahkan bukan hanya dia adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad saja, tetapi juga ajaran seluruh para nabi sebelumnya. Mengajarkan sifat mulia, yaitu sifat al-haya, sifat malu, memiliki rasa malu. Karena seseorang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia tidak akan melakukan kebaikan-kebaikan, sebaliknya dia akan melakukan berbagai macam jenis kemaksiatan. Sehingga malu ini menjadi sifat dari seluruh para nabi. Malu ini menjadi sifat dari seluruh para wali. Malu ini menjadi sifat dari para sholihin. Malu ini menjadi sifat dari para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka pasti memiliki sifat malu. Sebaliknya sifat gak memiliki malu, ini pasti menjadi sifatnya siapa? Orang-orang kafir. Sifatnya mereka para fusak, orang-orang yang fasik. Sifatnya mereka para pendosa, para pelaku dosa, itu adalah gak punya malu. Karena kalau mereka memiliki malu, ya pastinya mereka nggak akan melakukan maksiat. Pastinya mereka nggak akan melakukan maksiat jika mereka punya malu. Tetapi karena nggak punya malu, bukan hanya dia melakukan maksiat saja, tetapi justru kemaksiatan yang dilakukannya ditunjukkan kepada orang lain. Jadi malu ini adalah sifat dari para nabi dan sifat orang-orang soleh. Ini yang harus digarisbawahi. Untuk salah satunya, untuk mengukur seberapa besar, sampai di mana posisi kita dalam ketaatan, dalam beragama itu seperti apa. Jika ada rasa malu kepada kita dalam diri kita untuk melakukan perbuatan maksiat, kita ini masih dalam kondisi normal, dalam kondisi masih dalam kebaikan, maksudnya seperti itu. Tetapi jika dalam diri kita sudah nggak ada rasa malu, maka ini bahaya, karena itu akan menghantarkan seseorang dalam keburukan-keburukan yang sangat besar. Jadi malu ini adalah sifat para nabi. Bahkan dalam hadis yang tadi kita baca disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asyaddun nasi hayaan. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan minal azra'i fi khidriha
Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat pemalu. Minal azra, dari biasa diterjemahkan gadis pingitan, itu kan pemalu. Gadis dulu, sekarang juga ada, tetapi sekarang banyak sudah yang hilang malunya. Tetapi sifat dasarnya seharusnya para gadis, para perempuan itu memiliki sifat malu yang lebih besar dibandingkan dengan kaum laki-laki pada umumnya. Tetapi kondisi berubah pada masa sekarang, banyak perempuan yang nggak memiliki rasa malu. Kalau kita misalnya membuka TikTok misalnya, atau kita membuka Instagram dan media sosial yang lainnya, yang tampak tidak memiliki malu, itu kebanyakan perempuan. Yang tampak tidak memiliki malu secara zahir, ya, secara zahir. Ya, ada yang laki-laki juga. Tetapi kalau misalnya yang joget-joget, yang membuka aurat misalnya, yang itu kok rata-rata perempuan. Yang laki-laki ada juga, tetapi kalau dipresentasikan itu lebih banyak perempuannya. Artinya yang seharusnya perempuan lebih besar memiliki rasa malu ini, ternyata sekarang sudah menurun, tidak seperti yang seharusnya. Banyak yang sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Akhirnya melakukan apa saja kemaksiatan-kemaksiatan secara terbuka. Bahkan diumumkan, bahkan memang pingin dilihat. Itu kan menunjukkan memang gak punya malu kepada Allah, dan juga tidak punya malu kepada sesama manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah orang yang paling yang paling pemalu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malu ini akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Kalau orang memiliki sifat malu, maka dia akan melakukan banyak kebaikan-kebaikan sesuai dengan hadis yang sebelumnya yang disebutkan dalam hadis ini, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Orang yang memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan, sebaliknya dia akan meninggalkan banyak sekali keburukan-keburukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan ini adalah al-haya'u al-mamduh, yaitu malu yang terpuji. Ini yang kita sedang bicarakan. Yang tadi kita katakan, malu yang bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan kebaikan dan mencegah seseorang dari perbuatan kemaksiatan. Dengan sebab malu yang ada pada dirinya, dia nggak berani melakukan maksiat. Dia bersegera untuk melakukan kebaikan. Itu yang dimaksud, yang merupakan minal iman, yang min syu'abil iman, salah satu bagian dari cabang keimanan. Kalau udah nggak punya malu, ini sudah nggak bisa menjadi seorang mukmin yang sempurna, karena dia akan melakukan banyak sekali kemaksiatan. Dan kita tahu bahwa keimanan itu berkurang dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan al-haya'ul mazmum, malu yang tercela, maka itu tidak selayaknya ada pada diri kita. Tidak selayaknya ada pada diri kita al-haya'u al-mazmum. Apa al-haya'ul mazmum? Kebalikan dari al-haya'ul mamduh. Kalau al-haya'ul mamduh itu adalah malu yang bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat dan mendorong seseorang melakukan kebaikan. Kalau al-haya'ul mazmum, malu yang tercela,
itu justru malu yang bisa mencegah seseorang dari melakukan kebaikan. Itu al-hayaul mazmum. Misalnya malu untuk belajar ilmu agama, malu untuk sholat berjamaah di masjid misalnya. Malu, ayo kita ngaji, malu saya. Kok malu? Belajar kok malu? Ayo kita mondok misalnya, saya malu. Ini namanya al-haya'u al-mazmum. Kenapa? Karena malu yang ada pada dirinya mencegah dia dari kebaikan-kebaikan. Mau hadir dalam majelis ilmu, malu. Mau hadir dalam majelis zikir, malu juga. Mau datang ke masjid atau musola untuk sholat jamaah, malu juga. Tapi kalau pergi ke mall nggak malu, kalau pergi ke tempat-tempat hiburan nggak malu. Tapi kalau hadir di majelis-majelis kebaikan, dia malu. Nah, ini namanya al-haya al-mazmum. Nah, kasihan kalau ada orang yang seperti ini. Nah, kasihan artinya memprihatinkan. Nah, dalam melakukan kebaikan selalu dia memiliki rasa malu. Dan ini jumlahnya banyak, bukan sedikit. Karena itulah maka hendaknya kita mengajak orang lain itu untuk melakukan kebaikan, karena sebagian mereka itu malu untuk melakukan kebaikan. Misalnya hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Sebenarnya orang yang pengen hadir dalam majelis ilmu itu sebenarnya jumlahnya banyak. Tapi mereka malu untuk datang, itu mereka malu. Nah, di sini fungsinya kita harus mengajak mereka. Jangan malu. Nah, biar nanti saya temani misalnya, agar dia hilang rasa malunya untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau kita itu diam, kita biarkan mereka, maka mereka nggak akan datang ke majelis ilmu, padahal dalam hati kecilnya dia pengen belajar. Tapi ada rasa malu pada dirinya untuk hadir dalam majelis ilmu. Kok kayak nanti tiba-tiba datang, nanti orang bagaimana memandang saya dan sebagainya. Itu ada rasa malu. Nah, yang seperti ini sebenarnya perlu perlu ada orang yang mengajak agar dia tidak menjadi malu. Karena jika ada temannya, orang yang seperti ini kemudian sudah nggak malu lagi untuk hadir dalam majelis ilmu. Ada sebagian masjid itu yang menerapkan agar orang-orang sholat jamaah itu dia diundang, setiap orang diundang, kasih undangan, undangan untuk hadir sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau diundang kayak genduren misalnya, ada hajatan, itu orang nggak malu untuk datang. Kenapa? Karena dia diundang dia. Karena dia diundang, maka dia datang itu tidak malu. Kalau dia nggak diundang kan dia malu. Maka diundang untuk sholat jamaah, diundang pakai kertas. Agar dia merasa tidak malu. Kemudian dia tanya kepada tetangga, kamu diundang untuk datang ke masjid? Iya. Oh iya, kalau gitu ayo bareng-bareng nanti datang ke masjid. Nah, diundang, caranya kayak begitu. Ada yang cara agar orang tidak malu untuk belajar ilmu agama, untuk sholat jamaah, dilakukan hal yang seperti itu. Ini sifat yang buruk ya. Al-haya al-mazmum ini sifat yang buruk, karena malu yang ada pada dirinya justru menghalangi dia untuk belajar ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah memuji kaum perempuan dari kaum Ansor. Karena meskipun kaum perempuan dari kalangan Ansor itu pemalu, seperti pada umumnya kaum perempuan itu pemalu, tetapi malu yang ada pada diri mereka itu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ni'man nisa nisaul ansori la yamna'uhunna al-haya'u min ayyatafaqqahna fid din. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan dari kalangan Ansor. Malu yang ada pada diri mereka itu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama, untuk bertanya tentang suatu hukum, untuk hadir dalam majelis ilmu. Mereka punya rasa malu, tetapi malu itu tidak menjadikan mereka kemudian terhalang dari hadir dalam majelis ilmu. Itu perempuan-perempuan Ansor. Karena ada dari kalangan kaum perempuan lain itu yang karena malu kemudian dia tidak bertanya tentang suatu ilmu agama yang padahal dia membutuhkan. Banyak permasalahan-permasalahan perempuan, ahkamun nisa, hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum perempuan, yang itu adalah kejadian yang dia alami, berkaitan dengan misalnya haid atau berkaitan dengan masalah-masalah yang itu sangat penting yang harus dia ketahui karena nanti akan terkait dengan sholat dia dan seterusnya. Tapi karena dia malu, dia diam saja. Apa yang terjadi jika dia diam saja karena malu, dia nggak mau bertanya kepada ahlul ilmi? Maka ini terancam ibadahnya yang dilakukan bertahun-tahun ini nanti bisa banyak yang nggak sah. Bisa jadi dia nggak punya hutang-hutang sholat dan seterusnya, dia nggak tahu. Karena apa? Karena malu dia kemudian tidak bertanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu malu adalah bagian dari iman. Yang dimaksud adalah malu yang mamduh. Sedangkan malu yang mazmum, yang justru menjauhkan seseorang dari perbuatan yang baik, ini adalah mazmum, yang tercela, yang tidak semestinya ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.